Anjir. Ya, oke, balik lagi sama gue Adam Rica. Sekarang gue lagi sama temen gue yang udah lama nggak kelihatan. Ketimbun sama sampah lu ya? Kadang-kadang. Lu kemana aja? Gue baru ketemu lu lagi. Itu juga gara-gara kondangan. Nih rapi banget abis kondangan. Kemana aja lu? Emang nggak harus sama-sama terus kan, Dom? Enggak sih. Jadi kangennya malah enggak sih, gue juga kangen juga enggak gue. Gimana ya? Lu nggak mau nyoba sosok kangen gitu? Kayak enggak. Aneh gitu man. Kalau gue kangen sama teman gue, cewek gue dah, misalnya gue punya cewek nih. Ya, misalnya Jauh LDR, udah lama gak ketemu, itu kangen pasti. kangen banget. Enggak sih, soalnya kan bisa sama cewek yang lain. Ya, masih kayak gitu aja sih. Enggak, gue udah enggak ya. Oh, udah enggak. Ya. Motor anjing banget ya? Motornya anjing. Anjingnya motor. Motor tuh kuda besi. Enggak. Beneran, gue mau nanya, lu kemana aja? Ada, gue nggak kemana-mana. Gak kemana-mana. Terus? Nggak ketemu lu bukan berarti gue nggak ada. Tapi di rumah? Nggak juga. Kan rumah kita paling 200 meter. Gue udah lama nggak di rumah. Ke rumah, cuma Mes. gue ngkos Kos di dekat UIN. di daerah BSD. Taruh nih. Ya. Rumah lu Parung. dekat gua, dekat daerah Parung. Ya, Dekat rumah gua. Lu kuliah di UIN Ciputat. bukan yang di Sawangan nih, di Ciputat. Lu kosnya di BSD. Ya, Gua belum ketemu nih. sebelum kos di BSD gue ngkos di Bogor, di Dramaga. Enggak dah, taruh dah. Orang normal, gue ngomong orang normal dulu nih ya, bahas Iya. orang normal. Dia rumahnya di Parung, ke UIN aja Ciputat masih bisa dah dia PP pulang pergi. Kalau misalnya dia males juga kan dia ngekos, tapi dekat kampus, jadi dia nggak usah bawa motor pulang pergi capek. Itu kan mempermudah. Lu rumah di Parung, taruh deh anjing. Lu nih rumah di Parung, kuliah di UIN Ciputat, kos Ya. di Dermaga ya. Dermaga tuh Bogor. Iya, tadi Dramaga. Gue nggak masuk nih gue. Kan makin jauh. Itu Nih, maksudnya apa nih? jawab serius nih. Iya serius. Nah, soalnya gue nggak masuk akal, nggak masuk logika gue. Biar kalau misalnya pengen deket nggak PP, makin jauh gimana, bingung gue. Kenapa nih? Awal dulu gue kuliah itu gue ngekosnya di Ciputat. Oh, Walaupun jatuhnya sebenarnya bukan ngekos, apa tuh? Mes. bareng-bareng, kayak ngontrak bareng-bareng, Kayak himpunan kali. himpunan. Teman-teman himpunan tapi punya tempat sendiri lah, base camp. Iya, base camp. Jadi dulu di situ rame-rame. Rame-rame, nggak melulu gue nginep di sana, tapi kalau gue malas balik ada tempat. Iya. Dan akhirnya lebih banyak waktu habis di sana Karena malas balik. karena lebih nyaman di luar aja daripada di rumah. Oh, iya. Nah, Gue iya. ntar ada pertanyaan nih. Gue. Ya, terus. Kalau ya gue balik, kalaupun gue balik paling ya di tengah malam misalnya balik nih, pagi-pagi udah dicabut lagi ke sana lagi gitu. Oh. Tadinya gitu Awalnya. karena gue aktifnya di Ciputat. Sekarang BSD. Nah, Tar sebelum dulu, BSD Dramaga. Bogor dulu. Heeh. Jadi setelah lama apa yang gue jalanin di Ciputat, gue dapet amanah Iya. buat jadi pengurus di himpunan mahasiswa Bogor. Oh, iya. Base campnya tadinya tetap di Ciputat juga. Heeh. Cuma gara-gara dampak pandemi, himpunan mahasiswa Bogor Pandemi. tuh dikoreksi. Gue sering banget Iya. koreksi orang sama tuh. Lu nggak bisa kan? Nggak bisa gue. Cuma bilang sareng, nggak bisa. Ya susah gue. Iya, Sareng. karena gara-gara pandemi itu. Pandemi. Iya, terus. Iya, udah lupain itu. Terus. Himpunan mahasiswa Bogor itu harusnya himpunan mahasiswa Bogor yang kuliah di Jakarta. Yang kuliah di Jakarta. Tapi karena pandemi, Bogor Jakarta deket, teman-teman pada pulang ke Bogor.
Jadi gue hitungannya jemput bola, gue pindah secret ke Bogor. Pindah ke Bogor. Yang di Jakarta tapi masih ada? Enggak, udah gue lepas. Jadi di Bogor aja? Pindah ke Bogor. Jemput Iya. bola ke teman-teman yang ada di Bogor. Jalan mungkin hampir setahun lah sampai sekarang. Progres di Bogor nggak terlalu bagus. Ya. Sebentar lagi kampus juga mulai offline. Dan emang udah main demisioner juga, udah pengen turun ke pengurusan, mau lanjut ke yang lain. Akhirnya gue mutusin buat ya udah gue lepas dulu di Bogor. Bogor lepas. Baru tapi kan gue mesti punya tempat lagi nih. Iya. Di Bogor udah gue lepas, di rumah masih nggak nyaman. Di Ciputat udah nggak terlalu aktif karena gue udah lama pindah ke Bogor. Iya. BSD itu apa? tempat kabur dari semuanya. Kabur dari rumah, kabur dari kampus, kabur dari Bogor. Iya. Tuh. Jadi lu benar-benar ngekos sendiri nih kalau di BSD? Gue bertiga sih sama temen gue. Oh. Tapi udah lepas dari himpunan? Lepas dari yang kayak organisasi gitu itu. Ini buat mundur dulu sebentar. Ya, sementara ada nih. Dan emang gue aktifnya di BSD sekarang itu bukan masih nge-Grab. Masih nge-Grab. Oh, di sana lumayan rame. Food. Dan food orang segala macam, dan enggak di sana itu kota tapi enggak kayak kota yang kayak Jakarta yang padat. Benar, iya. BSD itu enak kan dah, pokoknya gue ngerasain juga. Iya, kota. Itu kan kota kayak kota swasta, kota terencana gitu kan. Jalan gede-gede, nggak ada macet. Jadi dibentuk fasilitas dulu sebelum dibentuk bangunan-bangunan. Jadi tersusun dah, jalan lurus. Iya, polanya juga kotak-kotak gitu sih, jalan yang kotak-kotak gitu tuh. Nggak tersusun dah, bagus dah, rapi. Direncanain dulu baru jadi kota. Benar. Nggak kayak Jakarta yang kota-kota dulu baru ujung-ujungnya bingung ini mesti gimana. Jadi banyak yang belok-belok. Ya, biasanya kan kurang lebih kayak gitu. Jadi emang kalau buat narik, kalau buat ngojek, ya udah enak banget di sana deh. Nyaman. Banyak karyawan, banyak yang pengen main, banyak yang pengen nongkrong dan segala macem. Tapi orang-orang mager yang pengen pesan makanan. Bisa di sana. Banyak. Ya. Nah, berarti tapi lu kuliahnya masih ada kelas? Udah enggak. Oh, jadi lu tetap di sana nih BSD, jadi nggak usah bolak-balik Ciputat gitu kan? Enggak, gue full di BSD sekarang. Kalau keperluan aja berarti ke kampus? Ya, kalau perlu kampus atau seminggu dua minggu sekali gue balik ke rumah. Nginep semalam, cabut lagi gitu. Nah, dari semua itu nih gue ada yang nyangkut nih. Lu di rumah nggak nyaman kenapa nih? Pribadi sih. Agak pribadi sih, tapi gue bisa cerita luar-luarnya aja lah. Ya, apa ya? Kulit-kulitnya. Karena gue rasa nggak cuma gue ya, mungkin banyak teman-teman yang lain juga nggak ngerasa bisa berkembang di rumah. Bener. Gimana tuh? Lingkungan yang paling dekat, yang paling harusnya bisa nge-support itu kan sebenarnya keluarga. Cuma kalau lu nggak bisa dapetin dari situ, ya keluar, cari dari yang lain. Benar. Iya. entah kenapa di keluarga nggak bisa disupport, ya banyak alasannya juga sih, banyak pertimbangannya. Iya sih, benar. salah satu alasannya karena dulu SMA gue sambil pesantren kan. Mungkin udah enak di luar. Lama di luar. Iya. Begitu balik ke rumah bingung gue mau ngapain nih. Di luar bebas. Lu tau gue kan dulu. Gak? Hah? Bebas gak? Bebas apa nih? Melakukan segala macam hal kan. Iya bebas. Bebas buat milih mau berkembang di mana. Aman. Maksud gue berkembang biak. Tadi aman loh. Gue udah nahan loh. Gue udah magerin. Lu yang terobos. Iya. Tapi lu tau gue kan, dulu gue waktu bocah tuh jarang nggak kayak yang lain lah. Paling lu main sama gue. Sama lu, gak pernah keluar gitu deh, jarang. Iya, karena nyokap gue kan gitu juga kan. Ya. Nggak boleh keluar malam-malam banget. Protektif apa gimana sih bahasanya?
protektif tapi nggak over Nggak juga terlalu sih. over. Cuma Ya, ngerti, paham gua. nggak sebebas yang lain lah buat main. Nah, Jadi, pas lu pesantren dekat mungkin lu sama ngerasain beberapa bebas orang. kali. Ketika pesantren gue ngerasain Oh gini dunia luar. Iya, kita berteman tuh ya bisa segininya loh. Nggak kayak cuma asal kenal aja. Benar. Dan ketika gue pulang ke rumah lagi, Iya. walaupun ya gue udah ngerti nih berteman tuh kayak gimana gitu, Iya, bergaul tuh kayak gimana. Tapi pas gue pulang ke rumah tuh, ada nih lebih canggung ketemu orang yang udah kenal, Iya. tapi kenal masih dikit-dikit sama orang baru sekalian. Benar. Iya. Jadi ketika ketemu kayak tadi kan anak-anak muda apa segala macam ya masih berasa kalau misalnya Iya, pesona lu dulu, pesona lu. enggak berteman segitu akrabnya. Iya, Dan jadi agak kagok juga buat gimana cara bergaulnya. iya, karena orang kenalnya lu dulu gimana. Jadi gimana? Dan buat adaptasi kan perlu waktu ya. Sedangkan gue buat ngabisin waktu gue di situ tuh agak sayang karena ya gue aktifnya juga di luar juga lah, ntar aja gitu. Masih nunda-nunda buat bisa aktif lagi di lingkungan rumah. Iya benar. Oh jadi gitu. Soalnya kalau orang yang cuma lu jelasin lu kuliah di UIN, ngekos di BSD, rumah di Parung, itu rada aneh. Karena dari Ciputat ke BSD sama Ciputat ke Parung tuh hampir sama jaraknya. Iya. Kalau orang yang cuma tahu sekedar itu, gue baru tahu tadi, bingung gue. Tapi kalau lu jelasin gitu kan, jadi nambah bingung. Nggak ada penjelasan yang bikin simpel tau. Penjelasan tuh selalu bikin lebih Selalu ada kompleks. bikin pertanyaan lain. Kayak kita belajar aja. Ya. Makin lama belajar makin bingung. Makin ada aja pertanyaan. Iya, paham gue berarti kayak gitu. Kalau belajar ada polanya Dam. Apa tuh? Lu belajar, Iya. lu tahu sedikit, lu bakal ngerasa paling tahu, Iya benar. ngerasa banyak tahu. Lu belajar lebih dalam, baru lu sadar kalau kepercayaan diri lu turun Itu- juga, lu nggak tahu Itu apa-apa. nggak ada apa-apanya kayak yang kita pelajarin tuh. Iya benar. Terus ntar kalau udah mulai di akhir baru bisa naik lagi tuh pede lagi. Benar. Kalau di dunia kampus tuh mahasiswa baru, misal lu anak manajemen, Enggak. lu anak apa sih manajemen kan? Iya. Kok bisa sepersekian detik nggak manajemen gitu gimana dah? Gue ada 2 sebenarnya. Ya, sekarang gue ada dua, yang satu Adam, yang satu Wica. Ya, udah bukan Afrido. Ih, lu kenapa ngilangin Afrido? Kenapa Wica tuh dari mana? Udah be. Oke, ntar ya. Iya. Udah pokoknya nih udah gue lagi nih. Iya gue manajemen terus. Nih, lu tanya ke anak-anak mahasiswa baru manajemen tuh kayak gimana sih? Mereka semangat banget ngejelasin. Benar. Iya. Gue tuh kuliah manajemen pengen gini, gue tuh manajemen tuh kayak gini, bisa geraknya di lingkungan ini, prospek kayak gini. Lu tanya ke bocah-bocah semester 7, semester 8, mana mau mereka ngejelasin manajemen tuh kayak gimana? Dah kuliahnya ya begitu Iya ngerasain. Iya, tapi ntar ketika udah makin dalam, udah S2, udah S3, udah lebih ahli, mereka bakal bisa ngejelasin dengan lebih sederhana lagi kayak dulu. Iya. Manajemen tuh ya kayak gini-gini aja sebenarnya gitu. Tapi di fase-fase semester 7, semester 8 yang anjing gue gak ngerti apa-apa, gue belajar apaan ya. Iya. Gue lupa namanya tapi itu ada istilahnya. Sama dah. Gue nih, misalnya di rumah gue nih bocah silat ya. Orang yang baru-baru pada masuk mah ya gitu, pada petantang petenteng. Tapi yang udah pada ngerti mah ya malah pada diem, kalem, kayak gitu hampir sama. Ketika udah ahli baru dia percaya diri lagi gue anak silat gitu. Bener. Karena dia bukannya mau nunjukin kalau dia anak silat, tapi karena emang budaya kok. Jadi buat apa kita malu-malu juga gitu. Nanti kalau udah lebih paham lagi, dia memperkenalkannya lagi dengan motivasinya beda. Dia Iya. pengen ngenalin ke orang lain juga gitu. Benar. Ngerasain sih kayak gitu. Anak-anak yang baru kan pada pengen manggung nih, misalnya ada panggung, pada pengen banget tuh manggung. Padahal kalau dilihat mah kayak masih kelapa kelepek. Tapi pada semangat banget pengen manggung. Nah, ntar anak-anak yang udah pada mulai ini, pada malu kalau manggung. Iya. Iya, nah kalau yang udah pada dewasa tuh yang udah pada paham,
Ya ini mah emang panggung pertunjukan, bukannya karena dia pengen nunjukin gitu. Tapi itu kan nunjukin eksistensi ya. Ya karena Identitas itu lu sebagai anak silat. termasuk pemasaran juga buat. Salah nggak? Enggak, sebenarnya enggak. Cuma kadang anak yang pertengahan nih ya bahasanya. Apa sih bahasanya? Pokoknya lagi di Di fase perjalanan ya pas fase tengah-tengah. itu. Kadang gue malu ntar dikira sombong apa gimana gitu. Kayak gitu. Hampir sama sih sama kayak tadi belajar. Tapi kan kadang-kadang ya elah bocah baru sengak banget gitu. Ah, udah gue mah nggak pernah gitu sih. Enggak. Udah gue mah Iya, sama nggak sama salah, bocah emang baru, tahapannya bocah lama kayak sama gitu. aja. Iya. Ya karena di awal dia perlu alasan kenapa dia harus belajar silat. Terserah nemunya alasannya apa dulu, pengen perform, pengen dapet cewek, pengen deketin cewek yang lagi belajar juga silat. gitu ya. Karena dulu kebanyakan nih ya kalau yang udah pada tua pada pengen belajar tuh karena pengen jago. Dulu kan kayak tempat kita juga terkenal sama gitu dah berantemnya. Dulu yang tua-tua kebanyakan gitu, tapi pas udah masuk, pas udah ngerti malah pada jadi kalem gitu dah. Nah kalau yang anak-anak kebanyakan dari tuntutan orang tua karena orang tuanya pengen. Nah gue tuh paling males yang kayak gitu tuh, anaknya nggak pengen tapi orang tuanya yang pengen. Jadi anaknya mau kita ajarin kayak gimana juga nggak bakal masuk. Ini nggak usah. Iya. Gimana ya? Kalau motivasi anaknya sendiri yang ini baru udah gampang banget, mau kayak gimana juga gampang banget. Ujung-ujungnya kan tinggal dibentuk kan. Entah tujuan lu datang pertama buat apa, tapi itu tugas yang para seniornya itu buat ngelurusin. Kalau ya di sini tuh tugasnya bukan buat jago-jagoan, bukan pamer-pameran. Nanya oh ya, nih dia nih keturunan Arab nih. Temen gue nih. Dikit. Ada lah, dari tapi bokap kan. Iya, tapi enggak. Tetap aja kalau dari bokap kan yang tadi lu bilang. Marganya masih ada. Iya, masih ada. Udah sih gitu dong. Enggak. Makanya gue mau jelasin nih dari tadi gue ngobrol sama orang ya, bukan sama onta. Takutnya orang pada ngeliatnya onta.